warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh inovator di Indonesia. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat di sore hari ini ya teman-teman. Dan sekarang kita sudah kembali lagi di sesi Innovation Talks yang ketiga. Rekan-rekan inovator, Paragon Technology and Innovation berkomitmen untuk senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai inovatif, baik dalam hal pengembangan produk, termasuk juga dalam hal pelestarian lingkungan. Berbagai macam kontribusi nyata Paragon lakukan untuk perlindungan bumi sebagai bentuk kontribusi sosial kami untuk menebarkan kebaikan dan memberi dampak yang positif bagi ekosistem. Perkenalkan, saya Jawahir sebagai moderator di sesi Innovation Talk kita kali ini yang bertemakan Linking More Hearts and Minds to Diminish Ecological Crisis. Topiknya sangat menarik ya, dan akhir-akhir ini tuh cukup gentar dibicarakan di berbagai media sosial atau berita-berita yang ada di luar sana. Namun gak akan seru kalau misalnya hanya saya sendiri mengupas materi ini. Saya akan panggilkan beberapa narasumber yang luar biasa untuk menemani saya bincang-bincang terkait topik pelestarian lingkungan ini. Yang pertama akan saya panggil ke panggung virtual kita kali ini ada seorang sosok wanita ya, di mana beliau ini dulunya memulai karirnya sebagai fashion stylist dan akhirnya dikenal luas di bidang fashion dan mode tanah air di Indonesia. Kecintaan beliau terkait dengan kain Indonesia dan keinginannya untuk terus melestarikan kain batik serta juga tenun untuk pelestarian lingkungan membuat beliau mendirikan sebuah merek tekstil bernama Sejauh Mata Memandang di tahun 2014. Kita sambut, beliau adalah Mbak Citra Subiakto. Halo semuanya. Halo Mbak Citra, apa kabar? Baik, apa kabar Mas? Iya, alhamdulillah sehat. Oke, kita lanjut dulu ya Mbak Citra. Kita nggak akan hanya berdua aja nih, kita masih ada banyak teman-temannya ya untuk berbincang-bincang sore hari ini. Oke, selanjutnya kita akan panggilkan seorang pria yang merupakan founder dan juga CEO dari Evo & Co, di mana merupakan sebuah perusahaan untuk mengurangi polusi plastik dari bahan alternatif berupa salah satunya adalah seaweed atau rumput laut. Menarik sekali ya, kita coba panggilkan terlebih dahulu Mas David Christian. Halo Mas David. Oke, sepertinya Mas David sedang ada sedikit kendala teknis, tidak apa-apa. Mari kita akan lanjutkan ya teman-teman. Wah, kalau yang satu lagi ini mungkin tidak perlu kita ragukan lagi ya. Selain ternyata sosok ini adalah seorang seniman yang sangat peduli ternyata dengan pelestarian lingkungan. Salah satunya adalah pelestarian gajah. Ayo, siapa yang pernah tahu kira-kira siapa beliau? Jadi beliau ini berawal memulai dari video klip, sehingga beliau menjalin ikatan yang erat dengan hewan yang sangat cerdas dan akhirnya mengetahui fakta ternyata ada beberapa fakta yang mencengangkan dan menyedihkan ya di balik dengan gajah-gajah ini. Akhirnya beliau pun menginisiasi sebuah kampanye yang disebut sebagai Teman Gajah untuk masyarakat peduli lebih dalam lagi dengan keberlangsungan hidup gajah. Please welcome musician and founder of Teman Gajah, Tulus. Halo. Halo, Tulus, apa kabar? Baik. Apa kabar, Mas? Apa kabar, teman-teman? Iya. Mbak Citra, halo. Oke, terima kasih. Kita masih ada beberapa lagi nih. Saya panggilkan dulu ya, rekan kita yang nggak cukup. Pokoknya kalau gini kita harus rame-rame nih, karena topiknya sangat-sangat menarik ya kita bicarakan nih. Saya akan panggilkan lagi. Ada seorang alumni Teknik Lingkungan ITB, yang dimana dari dulu memang sudah passionate ya beliau untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan menciptakan solusi untuk layanan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di Indonesia. Mari kita sambut Muhammad Wijaksana Juniorsono as CEO and founder Waste for Change. Halo. Halo Mas Ano. Halo. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke, halo, bisa disapa-sapa dulu juga teman-teman yang ada di sini. Mbak Citra, salam kenal. Oke, baiklah. Jadi terima kasih banyak Mas Ano, Mbak Citra, dan juga Tulus yang sudah hadir. Kita akan masih menunggu satu lagi yaitu dari Mas David. Memang beliau masih
OTW ya, masih OTW ke panggung virtual kita kali ini gitu. Cuma ini topiknya emang seru banget ya terkait dengan ecological crisis ini gitu. Karena kalau misalnya banyak dari kita yang emang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya ecological crisis ya teman-teman? Jadi bisa kita bilang sebenarnya kemajuan sains dan teknologi saat ini itu baik secara nasional maupun secara global memang memberikan dampak yang luar biasa ya bagi kehidupan umat manusia. Namun mungkin kita tuh pernah ya sih kayak kepikiran pause sejenak kita take away dari dunia yang sangat-sangat penuh hingar-bingar ini dan kita melihat lagi kembali ke alam ya teman-teman ya. Untuk kita lihat seperti gimana sih kondisi udara yang selama ini kita hirup setiap harinya gitu. Dan gimana kita bisa tahu apakah ada perubahan dari setiap tetes air yang kita minum dan dari setiap tanah yang kita pijak di setiap langkah kita. Nah, jadi ini yang sebenarnya kita sebut sebagai ecological crisis ya teman-teman semua, di mana ada ketidakseimbangan ekologi akibat adanya gangguan lingkungan atau guncangan dalam ekosistem. Jadi emang biasanya kalau ada orang bilang tuh harus seimbang ya, kalau roda hidup ada di atas ada di bawah sama nih, kayak kalau misalnya kita ngelihat dalam sebuah ekosistem ya, ketika kita trying to gain more, sometimes we have to lose some more also gitu. Oke, kayaknya kita langsung lanjut aja dulu ya, ngomong-ngomong mengenai ekosistem ini. Kan kita biasa tahu ya, para narasumber, bahwa kalau kita lihat komponen ekosistem tuh biasanya adalah lingkungan dan juga manusianya yang saling erat berhubungan di dalamnya nih. Kita akan mulai terlebih dahulu membahas mengenai masalah lingkungan. Yang saya mau tanyakan, mungkin saya akan panggil ke Tulus terlebih dahulu deh ini. Kayaknya topiknya sangat menarik nih untuk kita bicarakan. Terkait dengan sisi lingkungan tempat kita tinggal gitu. Terus bagaimana pandangan Tulus melihat dampak buruk dari krisis ini bagi lingkungan khususnya hutan? Boleh coba di-share insight-nya. Oke, sepertinya masih di mute. Mas Bisa Jawayan, yes. di sini hujan, saya kurang dengar barusan Mas Jawayan nanya apa lagi. It's okay, gak apa-apa. Saya ulangi kembali ya, Tulus ya. Jadi kita tuh lagi membicarakan terkait dengan dampak buruk dari krisis ekologi di lingkungan kita nih gitu. Kan kalau misalnya kita tahu, Wardah juga pernah berkolaborasi ya dengan Tulus untuk masalah terkait dengan kita ikut mengaktifkan kegiatan sosial untuk promoting teman gajah juga di sana. Dan masih banyak loh masyarakat di sini mungkin belum tahu sebenarnya ada loh dampak-dampak dari krisis ekologi terutama di hutan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih perkembangan mungkin perubahan lingkungan yang dirasakan gitu. Mungkin kalau misalnya saya menjelaskan secara komprehensif mengenai krisis ekologi yang ada di hutan atau dunia pada umumnya, mungkin saya pun setiap hari masih terus belajar karena informasi tentang itu kan terus berkembang. Mungkin yang bisa saya ceritakan adalah pengalaman saya yang pernah juga bersama Wardah dan Paragon membuat sebuah gerakan teman gajah Tulus, di mana gerakan itu fokusnya adalah membantu untuk memastikan bahwa gajah-gajah di Sumatera itu tetap ada dalam kondisi yang baik dan terus selaras dengan alam begitu. Kenapa itu perlu bantuan dari kita manusia? Karena kondisinya saat ini gajah-gajah itu banyak yang terancam habitat tempat tinggalnya. Itu banyak sekali sih yang kalau kita mau diskusi bakal panjang sekali. Cuman keterancaman habitat itu yang membuat hutan yang juga berfungsi sebagai paru-paru dunia untuk kita semua itu juga sudah banyak terpengaruhi karena gajah memegang peranan yang sangat penting sekali untuk menjaga kelestarian hutan gitu. Oke. Boleh dijelaskan lebih dalam lagi nih. Apa sebenarnya kok bisa gajah itu ke hutan gitu? Tulus. Oke, sebetulnya itu baru sedikit kalau misalnya yang terjadi di gajah ini mungkin kalau teman-teman sudah pernah mengikuti kegiatan saya bersama teman-teman di teman gajah terus mungkin sudah cukup terinformasikan, tapi mungkin yang mungkin baru sekarang bergabung bisa saya ceritakan adalah jadi gajah ini kan adalah makhluk yang terus bermigrasi
ya dia terus pindah dari satu tempat ke tempat lain. Memang begitu cara hidupnya gitu. Berkelompok berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dalam proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu gajah akan membantu menyuburkan lahan dan memastikan bahwa seluruh lahan hijau tetap hijau gitu. Jalannya waktu, jumlah manusia yang semakin banyak dan dengan berbagai macam latar belakang kepentingan, itu banyak kawasan-kawasan yang tadinya merupakan jalur lewatnya gajah yang sudah dari dulunya seperti itu, kemudian beralih fungsi untuk fungsi-fungsi yang menjadi asing bagi gajah. Sehingga gajah ketika dia berputar, jadi bayangkan ada sebuah lingkaran, ketika dia berputar melewati titik yang sama lagi, setelah sampai di titik itu, dia bingung loh, ini kan tadinya hutan tempat saya jalan-jalan sama jadi beralih fungsi jadi yang lain gitu. Karena gajah itu sangat cerdas, dia memiliki sistem kecerdasan yang luar biasa, dan gajah itu kan tidak kenal transaksi jual tanah ya. Pada saat dia pada saat dia kembali lagi ke titik yang sama, dia ini tanah saya gitu. Dia akan terus lewat di sana dan melakukan hal-hal yang memang sudah biasa dia lakukan sebagai respons selaras dia terhadap alam. Nah, respons selarasnya gajah terhadap alam oleh manusia itu sangat sering sekali ditangkap atau ditanggapi sebagai hama gitu. Gajah malah diperlakukan sebagai hama, padahal sejatinya gajah memang sudah memiliki lahan itu terlebih dahulu gitu. Nah, I see. Dan gerakan teman gajah ini gunanya adalah gerakan teman gajah ini salah satu tujuannya adalah untuk menggalang dana untuk pengadaan kalung pendeteksi lokasi, di mana kalung pendeteksi lokasi ini akan menjadi gadget lah gitu ya, menjadi perangkat yang digunakan tim ahli dan pengawas untuk memastikan bahwa gajah bisa terus berjalan dan terhindar dari kawasan-kawasan yang berpotensi konflik, dan konfliknya itu rata-rata hanya dengan manusia. Begitu. I see. Berarti emang kebayang banget ya kalau misalnya perkembangan manusia yang akhirnya mengambil lahan-lahan kita di hutan gitu, akhirnya mengganggu juga sebenarnya dari peran gajah untuk menjaga kelestarian hutan itu sendiri ya. Kalau yang saya pernah tahu, dia tuh emang creating loop gitu tadi ya, seperti yang Tulus sampaikan. Dan dari situ biasanya dalam setiap kali beberapa jarak, dia akan membuang kotoran ya, dan kotoran itu emang akan ikut menyuburkan kelestarian dari hutan tersebut, begitu ya Tulus ya. Yang saya ketahui seperti itu, tapi yang saya yakin bahwa fungsi dari gajah diciptakan di alam semesta ini tuh tidak sesederhana itu, dan fungsi diciptakan di alam semesta ini tidak sesederhana itu gitu. Tapi yang sebagai awal baru hanya sejauh itu. I see. Menarik banget nih, kayak kalau kita bahas lebih dalam lagi mungkin bisa beberapa sesi sendiri ya Tulus ya. Nah oke, kita nggak apa-apa, kita pause bentar dulu. Kita coba beranjak, kalau tadi kita ada sedikit ngelihat terkait dengan lingkungan nih ya teman-teman, kita akan bahas mengenai dari sisi manusianya gitu, dan yang paling erat hubungannya, saya akan bertanya ke Mbak Citra. Oke, Mbak Citra, kan penggiat banget terkait dengan sustainable fashion ya. Nah, menurut Mbak Citra sendiri, kayak gimana sih kondisi manusia sekarang nih, masyarakat yang berada dalam sebuah ekosistem yang saling berhubungan tadi ya, baik manusia dengan lingkungan. Kalau menurut Mbak Citra bagaimana Mbak Citra? Halo Mas, terima kasih dengan pertanyaannya. Sebenarnya kita itu kan semuanya berhubungan ya, dan kalau saya kan banyak berhubungan dengan konsumen, dengan orang-orang gitu ya, yang suka dengan brand kami. Itu mungkin hanya 10% yang tahu mengenai masalah krisis iklim misalnya gitu ya, hubungan antara manusia dan binatang gitu. Makanya pada tahun 2019 saya bikin pamerannya itu mengenai laut kita gitu. Jadi judulnya Laut Kita ngomongin tentang apa sih yang ada di dalam laut kita gitu, dan bahwa ada prediksi di tahun 2050 itu di laut akan lebih banyak sampah dibandingkan dengan ikan gitu. Dan saya senang sekali dengan laut gitu. Jadi karena saya membaca hal itu, kemudian kita bersama-sama bikin pameran. Waktu itu saya juga sama Tulus juga gitu. Sama-sama kita bikin pameran ini ya, dan kita semua sama-sama belajar gitu. Banyak sekali yang kita tidak tahu ya gitu. Nah,
Terus dari pameran ini kita banyak mendapat informasi dari orang-orang yang datang, itu rata-rata kaget gitu, rata-rata kaget. Karena pada nggak tahu gitu ya dengan fakta ini gitu ya Mbak Citra ya. Bener gitu, kita tuh ngasih tahu bahwa misalnya dalam satu hari ada 93 juta sedotan yang terbuang ke laut gitu. Saya juga baru tahu gitu, saya kan dapat informasi banyak sekali ya dari teman-teman yang peduli gitu. Kemudian jadi saya pikir kemudian di pameran itu kan mungkin nggak semua orang juga tahu tentang label kita gitu. Jadi kita memang bikin sengaja di TV beritanya tulisannya besar-besar gitu tentang informasi sampah ini, dan orang tuh jadi sampai kalau lagi jalan sampai berhenti gitu, karena orang kan perlu visual ya. Jadi kita ada foto juga di pameran yang terakhir ini, kita juga kerja sama Tulus juga, sama Paragon juga dan Wardah. Kita khusus membicarakan tentang sampah tekstil, sampah fashion gitu, karena ternyata belum banyak yang orang tahu bahwa fashion itu juga bagian dari polusi gitu. Jadi kita pasang TV gede-gede dengan informasi sampai orang berhenti baca gitu, yang pada kaget gitu. Mereka pikir tuh sampah misalnya hanya plastik gitu. Padahal tuh fashion, baju kita sehari-hari pakai itu juga termasuk ya. Kemudian di pameran itu kita juga menyiapkan 2 buah kotak di mana orang bisa membawa pakaian layak pakai untuk dimasukkan ke situ dan nanti kita donasikan. Kemudian pakaian yang tidak layak pakai nanti akan diproses daur ulang kembali gitu. Karena kita bingung kan ya Mas ya, kalau baju misalnya kaos kaki atau anduk itu mau dikemanain gitu ya. Mau dikemanain kan nggak mungkin disumbangin kan gitu. Dan untuk stop orang untuk belanja baju juga susah gitu. Kita kan patah hati atau lagi sedih, bingung-bingung, binatangnya kucingnya nakal kan, kayaknya kalau belanja seneng ya. Jadi gitu. Jadi kita memberikan salah satu pilihan lah gitu, kalau udah nggak mau dipakai lagi bisa disumbangkan ditaruh di kotak kita itu gitu. Jadi dengan begitu orang pelan-pelan jadi dapat lebih banyak informasi gitu, dibanding hanya cuman dikasih tahu atau mungkin di sosial media gitu, karena banyak juga orang yang nggak terlalu tahu ya gitu, mesti kemana, mesti apa gitu. Jadi mudah-mudahan makin kesini makin banyak yang tahu. Amin, amin. Ini bahkan saya sendiri juga baru tahu nih Mbak Citra ya, bahwa ternyata selama ini kalau kita lihat fashion tuh kan yang bagus-bagusnya ya, wah keren gitu ya, dan indah dipakai ke sana kemari, dan ya banyak banget orang mungkin nggak kepikiran bahwa salah satu penyebab sampah selain plastik gitu ya, itu juga ada juga ternyata limbah dari adanya industri fashion ini gitu ya. Dan tadi menarik banget dari Mbak Citra sampaikan bahwa bisa jadi waste is the new fish in our ocean ya, in several years later gitu. Jadi itu sangat-sangat ironis sih sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan ya teman-teman semua ya. Jadi bagaimana sampah ini memang menjadi isu yang cukup signifikan juga, mengganggu keseimbangan dari ekosistem yang ada. Dan saya juga pernah tahu nih, ngomong-ngomong terkait dengan sampah, bahwa di tempat penitipan sampah terpadu kita di Bantar Gebang itu disampaikan bahwa bentar lagi juga udah nggak akan cukup nih kapasitasnya dan akan ditutup. So semakin membuat kaget, dan mungkin hanya baru sedikit ya tadi ya Mbak Citra ya orang yang mengetahui gitu ya, 10%, dan itu adalah padahal penduduk Indonesia sekian ratus juta, dan penyumbangnya ya dari manusia itu sendiri sebenarnya bisa mengontrol gitu. Sini menarik banget, saya pause dulu sebentar ya Mbak Citra untuk lanjutan diskusinya. Saya ingin bertanya kepada Mas Sano gini. Nah Mas Sano, tadi kan kita nyambung ya bahwa terkait dengan pengolahan sampah ini baik dari sisi manusia sendiri juga masih belum terlalu aware gitu, dan sementara lingkungan yang terimpact itu juga ya cukup mencengangkan kondisinya. Menurut Mas Sano sendiri, kira-kira kalau misalnya kita bicara terkait dengan inovasi, apa sih inovasi yang bisa kita lakukan untuk manajemen sampah ini? Ya Mas Jawahir, sebenarnya upaya-upaya pengelolaan sampah ini bisa dimulai dengan dimulai dari gaya hidup kita gitu ya.
supaya tidak menghasilkan sampah. Jadi kita mendorong upaya-upaya namanya pengurangan atau reduce, sehingga kita tidak menciptakan sampah baru. Itu poin nomor 1. Kalaupun kita menghasilkan sampah, kita harus mengupayakan ada upaya-upaya untuk dipakai untuk hal-hal lainnya ya, pakai ulang. Kemudian kalau sudah tidak bisa dipakai ulang, betul-betul sudah rusak dan lain-lain, juga tidak dibuang sembarangan, tetapi kemudian wajib untuk dipilah, untuk kemudian bisa didaur ulang dan diolah dengan baik. Di Indonesia ini sebenarnya aturan main untuk pengolahan sampah ini sudah ada. Hanya tantangan kita adalah belum adanya penegakan hukum. Kita memang perlu sekali untuk mensosialisasikan, mengedukasi, mengkampanyekan, itu amat sangat penting. Di sisi lain, ini seperti mata koin ya, ada sisi satu, ada sisi yang kedua. Nah, edukasi dan sosialisasi ini sudah lama kita lakukan, mulai dari sekolah, di mana-mana, segala macam. Tetapi kita kehilangan satu mata koin ini adalah yang menurut saya justru inovasi yang paling membuat perubahan sistematis, yaitu penegakan hukum. Semua negara-negara yang berhasil untuk mengelola sampah dengan baik dan benar, itu dimulai dengan penegakan hukum. Karena buang sampah sembarangan itu tidak boleh dibenarkan. Itu adalah hal yang salah. Kira-kira seperti itu, Mas Jawahir. Oke, jadi memang sebenarnya salah satu cara yang sangat signifikan untuk memberikan dampak inovasi adalah melalui penegakan hukum ya, Mas Ano ya, dan juga inisiatif-inisiatif untuk mendaur ulang kembali dari sampah-sampah ini juga bisa menjadi salah satu inovasi yang bisa kita lakukan untuk memanage sampah ini. Cuma pertanyaannya menarik nih ya, Mas. Kita udah punya hukumnya, kita sudah punya beberapa gerakan-gerakan yang untuk mensupport hal ini. Ini apa sih kira-kira challenge-nya gitu yang bisa dihadapi oleh kita nih sebagai inisiator dan juga inovator untuk melestarikan lingkungan ini? Kira-kira ada tantangan apa ya dalam menggerakkan masyarakat ini? Begini Mas Jawahir, sebenarnya permasalahan lingkungan ini adalah ujung gunung es yang kelihatan gitu ya. Nah, Titanic itu kan tenggelam karena yang nggak kelihatan, bukan karena yang kelihatan. Nah, jadi kita harus menggali lebih dalam kenapa kerusakan-kerusakan lingkungan ini terjadi. Saya punya pernyataan bahwasanya kerusakan lingkungan itu jauh lebih cepat terjadi dibanding upaya-upaya solusinya. Kenapa? Karena di belakang kerusakan lingkungan ada power dan capital, ada kekuatan dan ada dana besar sehingga membuat itu terjadi. Sedangkan di isu-isu kebaikan itu masih sedikit sekali kekuatan power, khususnya pemerintah, perusahaan-perusahaan seperti Paragon seperti ini, dan juga pendanaannya masih sangat minim sekali gitu. Nah, ini kita harus ubah. Kenapa ini semua terjadi? Dulu saya orangnya pemarah ya terhadap isu lingkungan ini, aktivis yang suka demo itu. Tapi setelah saya lihat, ternyata tantangan lingkungan ini karena memang sistem pemerintah kita, sistem birokrasi, sistem politik, sistem ekonomi kita, itu memang masih belum mature. Kenapa? Karena di bawahnya sistem kita sebagai warga negara yang baik secara integritas juga masih punya PR besar gitu. Kenapa? Kalau kita sebagai warga negara yang baik, tidak akan ada korupsi, birokrasi juga pasti bagus, politiknya juga bagus, ekonominya juga bagus, sehingga permasalahan-permasalahan lingkungan ini bisa kita kurangi. PR besar, ini PR besar. Semoga rekan-rekan pemuda di sini bisa menjadi sebuah dobrakan untuk bangsa ini. Membawa perubahan ya, Mas Ano ya, untuk terkait dengan pelestarian lingkungan ini. Saya akan lanjut kepada Mbak Citra. Apakah mengalami tantangan yang sama ya melihat untuk tadi ya berusaha untuk menyebarkan awareness, meningkatkan awareness terkait dengan pelestarian lingkungan ini, Mbak Citra? Ya Mas, tadi menarik banget yang Mas Ano udah jelasin ya gitu. Jadi kenapa orang juga suka nanya gitu, saya kan sebenarnya label tekstil ya, label kain gitu. Kok kemudian saya juga membawa masalah krisis iklim ini gitu, karena saya pernah membaca bahwa ini kan masalah kita semua ya, kita ini kan tinggal di bumi dan bumi ini hanya satu-satunya gitu, dan ini bukan tentang menyelamatkan bumi, ini tentang menyelamatkan diri kita dan generasi yang mendatang gitu. Jadi setiap individu atau perusahaan semuanya harus berkolaborasi, bergandengan tangan gitu untuk sama-sama membagikan cerita krisis iklim ini gitu, karena mungkin orang ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu gitu. Kalau sudah tahu, mungkin mereka belum punya informasi harus bagaimana
gitu. Jadi mau temennya kita cuma 5 atau 5.000 gitu, kita tuh wajib sebagai manusia yang bertanggung jawab untuk bercerita gitu tentang hal ini. Kita bisa kasih reference ke orang gitu, karena orang sebenarnya mau kok mereka untuk berbuat sesuatu gitu. Contohnya saya bikin pameran, itu banyak sekali orang yang menghubungi kita terus yang, jadi kita harus gimana, kita pengen ikutan membantu, apa yang kita bisa lakuin gitu. Jadi orang pasti mau gitu, karena semuanya kan punya anak cucu juga ya, dan generasi yang mendatang gitu. Cuman memang jadi sebenarnya orang itu mau, bagaimana kita di sini yang menggerakkan orang-orang tersebut gitu ya Mbak Citra ya, dengan ya betul, at least kita membagikan referensi gitu. Oh yes, exactly. Benar-benar. Saya lanjut dulu ke Tulus, tapi sebelum kita membahas lanjutan ini, kita udah hadir nih akhirnya Mas David. Coba kita cek dulu Mas David. Oke, halo Mas David. Apakah bisa tes suara terlebih dahulu Mas David? Oke, sepertinya memang masih ada iklan ya di jaringan internet Mas David. No problem, kita lanjutkan diskusinya terlebih dahulu lagi, kembali kepada Tulus. Menarik ya tadi, ternyata kalau dari Mbak Citra kan bercerita bahwa kita bisa mulai nih dengan diri kita untuk menggerakkan orang lain gitu ya. Nah, kalau untuk Tulus sendiri nih gimana nih? Apakah ada tantangannya pada saat kita berusaha menumbuhkan awareness dan kepedulian kepada masyarakat? Apalagi ini yang kerennya adalah bisa sampai to create a community. Apakah tantangannya dan gimana sih caranya bisa ya bareng-bareng akhirnya menggerakkan masyarakat ini gitu? Kalau tantangan banyak ya. jawaban yang singkatnya seperti apa. Tapi mungkin kalau dari pengalaman saya setuju banget dengan yang tadi Mbak Citra sampaikan, bahwa sebetulnya pada dasarnya banyak sekali dari kita yang memiliki kepedulian, tetapi belum banyak dari kita yang mengetahui kemana kepedulian ini bisa disalurkan gitu. Kemana kita bisa menyampaikan atau mengekspresikan kepedulian kita terhadap alam, itu masih belum banyak yang tahu itu mesti kemana gitu. Kalau dari saya sendiri di Gerakan Teman Gajah, mungkin salah satu tantangan dari sekian banyak hal yang sama-sama kami usahakan adalah bagaimana menciptakan satu bentukan redaksional yang sangat mudah dipahami dan bisa bisa menyentuh hati banyak orang. Jadi yang nggak tahu tidak hanya kemudian menjadi tahu, tapi mau membantu gitu. Saya juga banyak dari pameran-pameran yang diselenggarakan sama Mbak Citra dan sejauh itu seperti itu gitu. Saya bahkan sejujurnya baru mengetahui sebegitu ekstrimnya dampak dan kondisi sampah di Indonesia itu waktu saya pertama kali bekerja sama dengan Mbak Citra gitu. Dan menurut saya itu sih salah satu tantangan yang membuat orang yang tidak tahu tidak hanya kemudian menjadi tahu, tetapi juga membuat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan mau ikut bergerak gitu dengan kita gitu. Oke, jadi bentuknya adalah transformasi ya Tulusnya. Jadi dari mulainya orang tahu, setelah tahu mau bergerak gitu ya. Sehingga bisa akhirnya ya tercipta solusi, karena kalau misalnya kita hanya tahu aja then what gitu, dan how gitu, gimana kita bisa menyelamatkan lingkungan ini gitu. Nah, gimana sih caranya yang bisa dilakukan kira-kira langkah-langkahnya supaya tadi ya, atau mungkin bentuknya inovasi sehingga orang tersebut mau bergerak untuk melakukan pelestarian lingkungan ini? Ini pertanyaannya masih buat saya? Yes, masih bagi Tulus nih. Kan tadi soalnya create community, kok bisa ya orang tuh bisa tergerak gitu? Kalau dari saya itu saya membuat beberapa kampanye begitu. Jadi kampanye itu inti kontennya adalah dalam setiap kampanye disampaikan adalah bagaimana seluas-luasnya orang bisa secara instan mengerti bagaimana sih hubungannya memelihara atau peduli terhadap kelestarian gajah Sumatera itu bisa berkontribusi banyak terhadap kelestarian kita seluruhnya di dunia begitu.
Oke, jadi emang starting with kampanye ya, kita dengan bahasa yang memang langsung orang bisa menangkap. Tadi mirip ya seperti yang dari Mbak Citra juga, jadi create yang langsung gede banget nih billboardnya, emang supaya orang tuh message-nya langsung nyampe gitu ya. Oke, thank you Tulus, kita akan lanjut lagi ke Mas Sano. Mas Sano, gimana nih melihat tadi diskusinya ya, kalau tadi terkait dengan supaya orang itu mau tergerak baik kampanye, bagaimana nih Mas Sano? Itu sesuatu yang penting dan basic dan tidak boleh berhenti. Itu sesuatu yang betul-betul harus terus dilakukan, disebarkan, dan betul-betul dengan berbagai pendekatan seni lebih bagus lagi, karena orang itu kan, kata Mas Ari Lasso, sentuhlah dia tepat di hatinya. Dan seni itu betul-betul menyentuh emosional, menyentuh hati, dan itu sangat perlu sekali gitu. Dan seperti yang saya bilang, kita harus lengkapi juga dengan pendekatan yang sistematis dan struktural, yaitu kita juga bersuara untuk meyakinkan, mendorong, bahkan membantu pemerintah untuk membangun sistemasi gitu. Salah satunya adalah yang tadi, penegakan hukum. Kenapa? Karena masalahnya itu sudah di depan mata, bahkan kita bisa jadi kalau kita kurang cepat bisa terlambat gitu. Artinya sistem di mana penegakan hukum agar, karena di dalam pasalnya itu sudah jelas setiap orang wajib pilah sampah, contoh gitu ya, tidak boleh buang sampah, itu jelas gitu. Tapi realita di lapangan kita masih melihat dengan mata kepala sendiri, orang-orang seenaknya masih buang sampah gitu. Artinya pendekatan yang halus, kesenian, kebudayaan perlu dilakukan, pendekatan yang memang melanggar hukum juga nggak boleh dibiarkan. Jadi ini adalah sesuatu yang memang harus dikembangkan bersama-sama. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman Paragon, Wardah, ini adalah sebuah leading example yang kemudian harus disistemasi supaya semua perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang sama terhadap sampah-sampah produknya, sampah kemasannya, sehingga ini tidak tebang pilih. Artinya bukan hanya sekedar orang yang punya kemauan saja untuk melakukan perubahan, karena namanya kewajiban. Tidak ngomongin hanya orang yang mau, ya wajib adalah wajib gitu. Oke, thank you Mas Sano. Saya kembali lagi ke Mbak Citra. Ini tuh kita melihat ada dua sisi ya tadi, kalau kita dari yang dibahas oleh Mas Sano, bahwa kita harus seimbang juga nih dari sisi kitanya sendiri maupun dari sistem yang mendukung. Nah, kalau dari menurut Mbak Citra sendiri, ini kan hubungannya ternyata kalau dari kita berbicara balik-balik lagi ke manusianya sendiri ya. Kita kembali lagi ke orangnya sendiri, mau nggak kita emang menggerakkan, mau nggak kita tergerak, bahkan sampai sudah ada peraturannya sendiri gitu ya. Kalau yang saya tahu juga dari Kementerian Lingkungan Hidup juga telah mengeluarkan nih peraturan-peraturan dan juga untuk pengelolaan sampah ini, tapi kok kita nggak gerak-gerak sih, rasanya kayak bahkan masyarakat juga masih ada ya mungkin nggak begitu tahu, ataupun I don't know apakah itu emang peduli or not gitu ya, aware atau tidak. Gimana sih menurut Mbak Citra supaya kita bisa mengkoneksikan antara hati dan juga pikiran kita dan raga kita, akhirnya ya bisa sama-sama bergerak untuk menunjang ke arah perbaikan ekosistem ini, Mbak Citra. Oke. Bagaimana ya? Bagaimananya tadi benar kata Mas Sano kan udah mewakili itu. Kita mesti terus ikutan ngojok-ngojokin pemerintah supaya membuat peraturan, karena banyak banget memang perusahaan-perusahaan yang selalu kalau bilangnya saya tunggu peraturan aja deh gitu. Nah, jadi kalau dari saya suka tuh tadi istilahnya ada yin ada yang, saya yin banget deh gitu. Jadi dengan kita melakukan pendekatan dengan secara lebih halus gitu. Kadang-kadang saya setuju dengan misalnya gini. Pertama kita harus dimulai dari diri kita sendiri, iya kan? Jadi kita kadang-kadang kalau kita ngasih tahu temen tuh yang apa sih repot banget sih, sok banget sih gitu, lagi trendy ya gitu. Jadi mendingan kita diam aja, tapi kita memberi contoh gitu. Misalnya sesimpel hal, misalnya kita kalau belanja bawa tas sendiri, atau misalnya kita mulai kompos makanan, gitu, memilah sampah di rumah gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal itu, kita post misalnya di sosial media gitu, dan teman-teman melihat, pasti mereka akan bertanya dan tertarik gitu.
kalian tuh ngapain sih, kok repot banget sih gitu. Terus misalnya saya mulai misalnya membeli barang dengan secara bulk gitu ya, jadi nggak pakai packagingnya gitu, jadi refill atau reuse gitu, itu semua pada nanya-nanya, itu nggak repot ya gitu. Jadi sebenarnya kita nih sesama manusia paling susah itu kan berubah untuk merubah nyuruh orang kan gampang ya, tapi nyuruh diri sendiri itu susah gitu. Jadi merubah cara kita berpikir gitu. Makanya selalu saya bilang gitu, ini bukan tentang bumi, ini tuh tentang kehidupan kita, karena bumi ini kan adalah rumah kita satu-satunya gitu. Jadi kalau dari saya caranya salah satunya adalah berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya gitu. Salah satunya dengan Tulus, dengan Paragon, dengan Wardah. Bahkan sekarang kita sedang bersama Wardah, kita sedang mengadakan pameran namanya Sandang Sayang Alam gitu. Jadi mesti datang ya di Ashta District, dan kita semua boleh membawa pakaian gitu. Jadi mulailah dengan memilah, kan sebenarnya hidup tuh utamanya misalnya sandang dan pangan gitu. Ini pilahlah sandang, pilah juga pangan, kemudian juga pilah yang seperti tadi Mas Hano bilang sampah-sampah yang lain gitu, dan itu dikirimkan ke tempat-tempat yang memang menerima supaya tidak sampai di TPA kita seperti di Bantar Gebang atau akhirnya ke laut gitu. Karena kalau sampai ke laut itu kan rata-rata mengandung mikroplastik ya. Contohnya baju itu kalau bahannya polyester, dia itu artinya ada plastiknya gitu, dan kalau sampai masuk ke laut, mikroplastiknya itu dimakan sama ikan, dan ikannya kita makan, jadi kita deh kena sakit juga gitu, akhirnya kita kan yang kena gitu. Dan masih banyak lagi gitu ya. Saya makin baca, makin nonton, itu makin bingung ya, kayak kadang-kadang merasa aduh gimana ya kita gitu. Intinya kita harus sendiri tapi juga bingung gitu ya. Sebisa mungkin kita memulai dengan diri kita sendiri. Kalau kita bisa memulai dengan diri kita sendiri, tentunya nanti akan banyak orang yang juga mengikuti gitu. Meskipun nggak sempurna, itu nggak apa-apa sama sekali, daripada tidak sama sekali gitu ya. Atau lupa-lupa gitu. Misalnya udah pesen minum nggak pakai sedotan, atau minum lagi ngobrol asik udah pakai sedotan, yang lupa gitu. Tapi udah ingat aja bahwa lupa itu udah bagus sekali gitu. Itu sudah bagus ya, benar. Kita don't seek any perfection, kita emang harus mulainya selangkah demi selangkah gitu, dan terus melakukan perbaikan ya Mbak Citra ya. Oke, saya undang kembali nih Mbak Citra, thank you. Kita undang kembali Mas David, apakah sudah bisa hadir bersama kita di panggung virtual kali ini? Halo Mas David. Iya, kedengaran nggak suaranya? Sudah kedengaran dengan merdu Mas David. Oke. Sorry banget. Tadi lagi ada masalah, coba pindah laptop, pindah HP gitu. It's okay. Jadi teman-teman inovator dan para narasumber, Mas David ini adalah CEO dan juga founder dari Ibo & Co, perusahaan yang memang memiliki visi untuk mengurangi plastik. Dan tadi ini kita udah bahas banget nih Mas David nih terkait dengan sampah-sampah ataupun plastik. Dan tadi dari Mbak Citra saya juga kayak baru dengar lagi gitu ya, oh iya ya, masyarakat tahu nggak sih bahwa plastik itu ada banyak macamnya, salah satunya bahkan baju itu sebenarnya part of ada plastik di sana, dan itu bisa mengakibatkan adanya gangguan ke ekosistem jika kita tidak bisa kelola dengan baik. Dan dari Mas David sendiri ini bersama dengan Evoware juga berusaha untuk mengurangi plastik dengan bahan-bahan alternatif ya. Mas David, itu salah satunya ada penggunaan seaweed dan juga rumput laut gitu. Mungkin boleh diceritakan nih Mas David, kayak gimana sih melihat kondisi sampah yang emang ada di Indonesia dan inovasi yang dilakukan untuk melakukan pengelolaan sampah tersebut. Iya, sebelumnya terima kasih banget Mas Jawahir, dan halo juga Mas Hano, Mbak Cita, Mas Tulus. Mas Hano kita udah dikenal di sini, buat Mas Cita, buat Mbak Cita sama Mas Tulus salam kenal juga. Ya, jadi kan untuk di Evoicon sendiri kita memiliki visi besar kita adalah kita ingin menciptakan dunia tanpa polusi plastik dengan kita mengurangi penggunaan plastik itu sendiri dari awal gitu. Dengan caranya adalah menyediakan alternatif plastik sekali pakai yang lebih ramah lingkungan, yang bisa terdegradasi di alam, atau bahkan beberapa produk kita itu ada yang bisa dimakan gitu.
Jadi itu tujuan utama sebenarnya kan dari FOI&Co. Jadi beberapa produk pertama yang kita buat itu kita ada bikin gelas yang bisa dimakan. Sebenarnya memang ide awalnya itu adalah untuk mengedukasi, kita ingin mengedukasi manusia, kita ingin mengedukasi orang-orang itu dari produk yang unik gitu. Jadi kita emang bikinnya produknya unik, gelasnya bisa dimakan, terbuat dari rumput laut kayak gitu. Terus kita juga ada packaging untuk menggantikan packagingnya saset yang kecil-kecil yang kebanyakan nggak bisa di-recycle, tapi mungkin sekarang udah mulai bisa di-recycle ya. Itu terbuatnya dari rumput laut juga gitu. Jadi buat bisa bumbu mie instan dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2019 kita diversify produk kita juga untuk ke produk-produk lainnya yang nggak berbahan baku rumput laut. Seperti ada dari singkong, atau kita ada baru mau launching juga sedotan bisa dimakan juga, terbuat dari tepung beras sama tepung tapioka seperti itu. Jadi kita memang lebih berfokus untuk alternatif alternatif plastik sekali pakai yang lebih ramah lingkungan gitu, yang benar-benar bisa terdegradasi di alam. Karena kita berpikir karena kita juga sebenarnya ada kampanye kita namanya Rethink Campaign. Jadi kampanye Rethink Campaign itu sendiri kita memang kita berpikir kan kita lihat tuh untuk menyelesaikan masalah plastik ini kan besar banget ya. Jadi nggak bisa cuman satu solusi gitu. Jadi dari Rethink Campaign itu kita memang pengen sebisa mungkin kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Namanya juga Rethink kan berpikir ulang. Jadi kita pengen ngajak orang untuk berpikir ulang. Dari berpikir ulang itu misalnya sedotan, tadi sempat disinggung soal sedotan, kita pengen orang berpikir ulang mengenai sedotan. Sebenarnya kan gelas itu didesain supaya kita bisa minum langsung dari gelasnya. Jadi ketika kita pakai sedotan itu kan it defeat the purpose of the design of the cup gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pakai sedotan gitu. Kecuali sakit atau mungkin ada kebutuhan khusus, ya udah bisa pakai yang guna ulang atau bisa pakai yang sekali pakai tapi lebih ramah lingkungan seperti produk kita bisa. Tetapi at the end of the day kalau memang masih menghasilkan plastik itu harus didaur ulang, harus di recycle kayak gitu. Jadi sebenarnya itu yang sedang kita bikin dan kita bangun di FOI&Co. Yeah. Oke, thank you banget nih Mas David. Kalau yang saya tangkap, salah satunya kita bisa memulai dengan upgrading ya, sebenarnya upgrading dari prinsip 3R. Kalau biasanya teman-teman tahu, kita ada, kan biasanya kita tahu tuh reduce, reuse, and recycle gitu. Mungkin ini kalau bisa kita bilang reuse dulu ya gitu. Reuse menggunakan aktivitas-aktivitas yang mungkin akan menyebabkan malah ada penambahan sampah. Saya masih akan menggali lebih dalam lagi bersama dengan Mas David nih. Tadi kan emang udah mulai melakukan gerakan inovasi juga ya, dan juga dari Rethink Campaign. Tadi kita udah mendengar dari Mbak Citra, dari Mas Anu, dan juga Tulus terkait dengan bagaimana sih kita tuh bisa menggerakkan masyarakat ini. Kalau menurut Mas David sendiri boleh dielaborasi lebih dalam lagi, kira-kira apa sih tantangannya yang selama ini terjadi pada saat mulai melakukan gerakan ini, dan bagaimana Mas David menyelesaikannya? Iya. Tantangan sih banyak banget ya, semua menjadi tantangan kan buat kita kan dari awal. Tapi menurutku tantangan terbesar adalah edukasi, karena ketika karena aku sendiri mulai FOI&Co adalah karena aku teredukasi dan aku aware mengenai permasalahan plastik. Kan dulu ketika aku nggak aware dan aku nggak tahu mengenai permasalahan plastik, aku juga kayak nggak peduli amat sebenarnya gitu kan, kayak berpikiran aja enggak. Jadi yang pertama edukasi mengenai produk kita dan juga edukasi mengenai isu lingkungan kayak gitu. Makanya dari Rethink Campaign itu sendiri sebenarnya kita juga kita banyak berkolaborasi, kita dari bikin drama musikal sampai kita bikin vlogging run itu jogging sambil ngumpetin sampah. Kita udah pernah bikin di Malaysia juga yang paling besar waktu itu. Nah kita jadi banyak berkolaborasi, kan kita sebenarnya dari Rethink Campaign itu kita pengennya lebih ke kolaboratif, kampanye yang kolaboratif gitu dari berbagai pihak yang nanti bisa benar-benar punya ya kita punya visi yang sama gitu. Nah untuk kedepannya sebenarnya untuk di bulan depan ini kita juga mau lagi ada launching satu program itu yang kita memang mentargetkan bisnis-bisnis yang kan selama ini di FOI&Co kita klien kita kebanyakan bisnis-bisnis ya. Tapi bisnisnya mungkin lebih ke kayak restoran, kafe yang menengah ke atas kayak gitu. Tapi bulan depan kita mudah-mudahan lancar, kita lagi bikin program itu, programnya mirip kayak carbon offset atau carbon credit, tapi kita ini
kita buat plastik, jadi plastik kredit, plastik offset gitu, yang kita targetnya nanti beneficiaries-nya adalah warteg-warteg atau warung-warung di menengah ke bawah. Kita bisa gantikan plastik mereka, kita bisa edukasi mereka, dan kita ingin juga bisa mengedukasi nanti pelanggan-pelanggan yang di warung-warung dan warteg-warteg tersebut gitu. Untuk itu. I see, oke. Jadi rupanya bisa menjadi opportunity juga ya untuk inovasi ini dari Mas David gitu. Dan tadi kayaknya kalau misalnya kita hubungkan satu sama lain pada prinsipnya mirip-mirip ya rekan-rekan narasumber di sini gitu, bahwa how we can start from ourselves gitu untuk kita mulai menggerakkan orang. Kalau tadi saya ngambil dari Tulus bahwa dari tahu dulu deh, kita sebarkan juga nih, orang tahu, dan bagaimana kita bisa akhirnya menggerakkan, mungkin bisa secara tidak langsung ya, tadi seperti yang diceritakan oleh Mbak Citra gitu. Dengan kita mulai dulu aja bergerak, sebenarnya tuh men-trigger orang tuh kepo gitu ya. Kenapa sih kok melakukan ini? Kenapa sih harus ganti nggak pakai plastik yang biasanya gitu? Kenapa harus pakai yang recyclable dan segala rupanya? Dan itu juga harus diseimbangkan ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Sano, bahwa tidak hanya memang dari manusianya, bagaimana we can create the system itself gitu untuk mendukung gitu. Karena sistemnya kalau misalnya tidak mendukung ya akan sangat struggling nih manusia-manusia di dalamnya untuk melakukan pelestarian lingkungan ini. Nah, kalau misalnya menurut Mas Sano, menyambung tadi dari apa yang disampaikan oleh Mas David, gimana sih melihat inovasi dalam pelestarian lingkungan ini menjadi sebuah opportunity sebenarnya yang juga bisa mendukung keberlangsungan manusia, misalnya dari perkembangan a new business opportunity yang berkelanjutan, ataupun sebenarnya menjadi sebuah wadah gitu, gerakan sosial, tapi juga bisa menyadarkan masyarakat di sekitar mengenai pelestarian lingkungan ini. Ya, Mas Jawahir, berkelanjutan itu terdiri dari 3 komponen yang ketiga-tiganya perlu ada dan perlu saling terkait dan saling memperkuat. Jadi lingkungan, ekonomi, sosial itu definisi dari keberlanjutan adalah berjalannya ekonomi dengan tidak mencederai lingkungan, ya, ambang batas lingkungan tetap dijaga, dan tetap menjaga kerukunan sosial gitu ya. Jadi 3-tiganya ini harus jalan. Jadi saya melihat bahwasanya kalau kita berjuang di bidang lingkungan, kita pun harus memiliki strategi dan pendekatan yang ekonomi juga. Kenapa? Kalau enggak, jangan sampai jadi aktivis yang miskin sehingga nggak bisa berjuang gitu. Kalau nanti jadi pejuang aktivis kemudian nggak bisa makan, keluarganya nggak dapat nafkah dan lain-lain, juga nggak bagus gitu. Di sisi lain, rekan-rekan yang berjuang di ekonomi, jangan sampai dewanya adalah modal sekecil-kecilnya untuk untung sebesar-besarnya, sehingga dia lupa akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan juga sosial gitu. Jadi 3-tiganya ini tetap menjadi komponen yang penting, dan balancing, keseimbangan, dan harmoni adalah target dan tujuan yang perlu kita capai gitu. Jadi saya mengajak kita untuk melihatnya itu holistik, lengkap, komplit, tidak ada satu komponen pun yang ditinggalkan. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, Mas Ano, thank you. Saya lanjut ke Tulus. Jadi saya ingin menggali lebih dalam lagi nih. Tadi kalau ada 3 ya, ternyata kalau dari Mas Ano 3 komponen yang harus diseimbangkan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terutama bagaimana sih Tulus kalau misalnya kita bahas dari sisi komunitas teman gajah ini gitu, untuk melihat 3 komponen ini. Bahas dari apa, Mas Jawahir? Jadi kalau misalnya kita ambil nih contohnya ini pada saat membangun kesadaran dari rekan-rekan masyarakat gitu untuk membuat sebuah komunitas peduli lingkungan, salah satunya kampanye juga teman gajah. Nah, apakah ini tuh bisa disambungkan sih ketiganya gitu, baik itu sosial, ekonomi maupun lingkungan? Mas Jawahir, saya agak terputus-putus suaranya, tapi saya coba, ini maksudnya pertanyaannya adalah menurut saya bagaimana yang barusan sudah disampaikan oleh Mas Anu, begitu ya? Yes, begitu betul. Bukan? Yes, exactly. Saya sangat setuju sekali dengan yang tadi Mas Sano sampaikan. Tapi mungkin kalau pandangan dari saya juga melihat ada satu hal juga yang nggak tahu apakah ini juga bisa dijadikan hal yang sangat mendasar gitu, karena bagi saya tuh salah satu problem yang paling utama gitu ya,
Ini dengan segala keterbatasan pengetahuan saya, Mas Gawe dan teman-teman semua, menurut saya salah satu problem yang paling dasar itu adalah manusia itu terlalu sering ingin selalu menjadi penguasa gitu. Jadi bukan atau sedikit sekali ruang untuk membuka hati untuk hidup selaras di alam gitu. Menurut saya selama kita terus merasa menjadi yang tercerdas dan tidak dapat memahami dan mengapresiasi bahwa seluruh makhluk memiliki sistem kecerdasan sendiri-sendiri dan terus berusaha untuk menguasai ini dan itu, menurut saya permasalahan yang kita hadapi sekarang mungkin akan terus begini-begini saja gitu. Jadi mungkin merubah fokus menjadi terus ingin menjadi penguasa, digeser menjadi ingin hidup lebih selaras dengan alam, itu bisa banyak sekali membawa perubahan gitu. Menurut saya gitu, saya nggak tahu apakah itu nyambung dengan yang Mas Ano sampaikan, tapi saya mencoba merespons dan yang terpikirkan di pikiran saya saat ini seperti itu. Oke, thank you Tulus Yas. Jadi sekali lagi salah satunya adalah bagaimana kita bisa membuka hati kita ini untuk lebih selaras dengan alam ya. Sehingga keselarasan ini kalau kitanya sendiri sudah selaras, insya Allah nanti ketiga komponen yang tadi baik secara sosial maupun ekonomi dan juga lingkungan ini juga akan selaras. Kalau dari Mbak Citra, menurut Mbak Citra melihat keselarasan tiga komponen ini bagaimana Mbak? Udah sangat benar sih gitu. Jadi maksudnya udah benar banget tadi ya Mas Hano bicarain sama yang Tulus bicarain gitu ya. Jadi kayaknya saya udah nggak punya celah untuk nambahin gitu. Tapi mungkin saya mau sedikit bercerita tentang gini. Kan Indonesia itu memang bukan negara teknologi ya gitu. Jadi untuk para misalnya produsen itu bukan itu perlu waktu yang lama gitu, misalnya Mas David gitu ya, sampai dia tuh punya ilmu ini bisa bikin produk yang sangat baik gitu, atau Mas Hano dengan Waste for Change-nya gitu. Dan sementara kan banyak sekali penjual yang kalau kita tanya mereka selalu bilang kita bingung mau pakai apa gitu, karena masalahnya kan adalah untuk kita semuanya harmonis itu istilahnya kerannya kan juga mesti ditutup ya yang kurang baik gitu, jadi atau dikurangin gitu. Nah jadi yang saya belajar sekarang ini, saya juga nggak bisa bilang wah saya tuh labelnya sustainable, enggak, kami tuh masih belajar dan masih belajar terus gitu. Karena kalau kita mau ngomongin sustainable itu ada fossil fuel, kita listriknya masih pakai itu semua gitu. Jadi mungkin kalau karena saya kan ngertinya bagian dari tekstil ya, pakaian gitu. Mungkin kalau dibilang paling sustainable kalau dalam bisnis fashion adalah mungkin nggak pakai baju ya gitu. Itu sustainable gitu. Tapi kan nggak bisa gitu. Jadi mungkin buat teman-teman untuk yang mau bikin usaha gitu, berusaha untuk melakukan yang namanya circularity, jadi berputar gitu. Biasanya itu kan kalau orang membuat sebuah usaha itu biasanya garis lurus gitu, linear. Jadi desain bikin buang gitu. Desain produksi pakai buang gitu. Jadi garis lurus gitu. Nah, usahakan untuk berputar circularity gitu. Jadi dari desain, produksi, pakai, kemudian jangan dibuang, tapi dijadikan produk lain atau bisa di recycle atau di upcycle gitu. Jadi cari informasi gitu, apa yang bisa kita lakukan gitu. Atau misalnya sebenarnya banyak banget langkah yang bisa dilakukan gitu. Kalau bisa juga membuat program reuse, refill atau take back gitu. Jadi bisa belajar kok sebenarnya apa ya supaya kita bisa lebih bertanggung jawab gitu. Terus misalnya kita sebagai konsumen gitu, kan susah ya ditahan-tahan, nggak boleh beli cemilan, nggak boleh beli baju ini gitu kan, semuanya menarik ya gitu. Yang penting saat kita beli misalnya pakaian ya, kalau yang saya mengerti gitu. Misalnya kalau kita ingin membeli pakaian, mungkin dilihat misalnya dia materinya apa, kemudian bahannya apakah bisa terurai gitu. Terus kemudian kalau mau beli pakaian, masa pakainya diperpanjang sepanjang-panjangnya gitu. Karena kan dengan adanya tren, dengan adanya fast fashion, dengan adanya para
apa ya, sosial media gitu, semua orang foto pakai bajunya ganti-ganti terus gitu. Jadi tentunya yang ikut kan jadi pengen bajunya ganti-ganti terus kan gitu. Jadi kecuali Tulus sudah mengikuti, dia udah mengikuti karena aku udah cerewatin setiap hari gitu. Jadi penting sekali untuk mengulang pakaian, nggak usah jadi malu. Bahkan sekarang kan ada trennya udah mulai di Oscar atau di Grammy, mereka semua pakai baju yang udah pernah dipakai sebelumnya gitu. Terus satu lagi mungkin kalau pakaiannya udah bolong mungkin jangan langsung dibuang, tapi dijahit dulu atau diguna ulang jadi fungsi yang lain, misalnya kemeja jadi tas belanja atau jadi sarung bantal atau jadi mainan anjing atau kucing gitu, sampai memang benar-benar sudah tidak bisa diolah kembali gitu. Oke, mantap banget nih dari Mbak Citra. Bagaimana kita create circularity ya Mbak Citra ya tadi. Dan ini berhubungan banget, kita menghubungkan antara hati kita ingin ini itu, tapi kita juga harus take logic kita ya. Ini kira-kira apa sih dampaknya kepada lingkungan kita? Mungkin nggak kerasa sekarang, tapi beberapa tahun kemudian ketika kita makan ikan sebenarnya udah mengandung microplastik ya tadi. Jadi kita memang harus start from our heart dan kita hubungkan juga dengan pikiran kita untuk melihat keseluruhan sistem ini menjadi sebuah bentuk yang saling berhubungan ya as a circle gitu ya. Dan ini juga bisa menjadi opportunity usaha tadi yang disampaikan. Tapi kita berpikirnya juga nggak boleh hanya sesederhana ya udah hanya bikin pakai terus habis itu buang gitu. Tapi emang harus diciptakan sebuah sistem ataupun menjadi sebuah cycle yang sustain atau berkelanjutan. Nah, saya akan bertanya kepada Mas David. Kira-kira tadi sempat juga disinggung ya terkait dengan usaha, terkait dengan peluang bisnis. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan, langkah paling awal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan gitu dengan tetap kita melestarikan lingkungan? Iya, kalau menurutku ya jawabannya mirip ya mungkin sama yang tadi udah disampaikan sama Mas Hano, sama Mas Tulus, sama Mbak Cita juga. Ya kita ketika kita berbisnis ya memang harus memikirkan semuanya itu dari 3 hal itu, dan juga dari segi circularity-nya juga. Karena kan sebenarnya di bumi kita itu kan di living system kita sebenarnya nggak ada yang namanya waste. Waste itu sebenarnya yang ciptain kan manusia. Karena ketika di ekosistem kita di bumi kita hewan mati apa segala macam jadi mikroorganisme itu semua balik lagi ke dalam ini kan semua balik lagi ke bumi kita dan jadi nutrisi apa segala macam gitu kan. Jadi sebenarnya kita tinggal tiruin aja apa yang udah ada di bumi kita, yang bumi kita udah 4 miliar tahun udah bekerja selama 4 miliar tahun doing fine gitu ya. Dari apa yang kita lakukan kita juga harus melakukan itu gitu. Kan dari segi bisnis kan pastinya kita juga harus memikirkan juga dari segi kan dampak lingkungan dan dampak terhadap orang-orang yang terlibat di dalam bisnis itu. Apakah dari kan misalnya ketika kita ngomongin bahan baku dari segi petaninya misalnya, habis itu dari cara kita memproduksi produk tersebut juga gitu kan, cara kita memarketingkannya gitu kan, cara kita mengedukasi kan, tapi jangan juga melulu ngomong kayak kita menyalahkan bisnis atau pemerintah, tapi juga harus dari diri kita sendiri. Kita harus mengkonsumsi apapun itu yang kita apakah makanan, pakaian atau produk-produk itu kita harus mengkonsumsinya juga secara bertanggung jawab gitu. Jadi menurutku harus dari semuanya itu. Kalau kita kan memang fokusnya lebih ke marketing ya. Kan jadi kita coba untuk memarketingkan produk-produknya pun juga dengan baik juga kayak gitu. Dan kita pengen juga bisa berinovasi terus ya. Mungkin nggak cuma dari produk, tapi juga dari bisnis model gitu. Karena baik lagi kita harus berpikir ulang. Karena kita udah banyak banget masalah yang kita ciptakan. Ya kita harus berpikir ulang karena kita nggak bisa menyelesaikan suatu masalah dengan mempunyai mindset atau pemikiran yang sama ketika kita menciptakan masalah tersebut kan. Jadi kita harus berpikir ulang lagi dan lihat lagi lebih dalam mengenai permasalahannya, dan dari situ mungkin bisa muncul solusi-solusi yang benar-benar bisa menjadi solusi gitu dan dan berinovasi juga gitu. Oke, thank you Mas David. Kata kuncinya adalah coba kita berhenti sejenak dan riset semua ini ya. Kita melihat berbagai macam aktivitas kita, lebih mindful dari semua hal yang kita lakukan. Apa sih dampaknya dari keseimbangan circular system ini gitu.
Nggak kerasa kita udah hampir 1 jam ya ternyata kita berbicara, berdiskusi panjang lebar mengenai pelestarian lingkungan ini. Saatnya kita mungkin masuk terlebih dahulu ke sesi Q&A ya, teman-teman narasumber. Oke, ini saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaannya, nanti silakan bisa dijawab oleh narasumber ya. Yang pertama adalah dari, wah ini namanya keren sekali ya, penikmat acara PS 2.0. Halo penikmat acara PS 2.0. Bagaimana cara mengajak orang lain untuk ikut peduli lingkungan? Sepertinya harus berinovasi bahkan dari cara mengajaknya ya, membuka mata dan pikiran orang nih. Siapa yang mungkin ingin menjawab terlebih dahulu? Oke, saya kasihkan terlebih dahulu ke Mas Sano. Coba silakan Mas Sano. Ya, tadi ya sebenarnya cara-cara yang berbasis kebudayaan, kesenian, dialog, penyadaran, kampanye, itu bisa menggunakan teknologi media massa ataupun sosial media, ataupun apa yang dilakukan oleh teman-teman Paragon seperti ini keren banget ya. Di masa kita lagi pandemi tetap bisa bikin pameran, tetap bisa bikin konferensi secara virtual. Ini kan sebuah cara yang tidak terbatas oleh situasi dan kondisi. Di sisi lain, saya juga mendorong rekan-rekan dan anak-anak muda bagaimana kita juga melakukan inovasi. Tetap saya tidak berbosan-bosan untuk mengingatkan adalah bagaimana mewujudkan inovasi yang sistematis. Artinya, ada nggak cara yang membuat dan membantu pemerintah supaya penegakan hukum betul-betul bisa dijalankan? Kenapa? Ini tekstual, tekstual di mana berdasarkan fakta, sejarah, dan realita, kedua-duanya dibutuhkan gitu. Pendekatan yang memang kultural di satu sisi, pendekatan yang struktural itu juga harus dilakukan. Maka saya rasa saya juga men-challenge kepada para inovator, coba pikirkan bagaimana caranya kita bisa membantu pemerintah supaya penegakan hukum itu bisa jalan dengan baik. Terima kasih. Oke, thank you Mas Sano. Dari Mbak Citra mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan inovasi dalam mengajak. Tadi saya dengar di awal kan dijelaskan ya, salah satunya yaudah kita create billboard yang emang langsung ada kita pasang message-nya di sana for the campaign gitu. Atau ada lagi nggak sih kira-kira bagaimana caranya kita harus berinovasi dalam mengajak orang membuka mata dan pikiran stakeholder ya kalau bisa saya bilang ya dalam keseluruhan ekosistem ini. Sebenarnya tadi jawaban Mas Sano udah mewakili sekali ya gitu. Tapi mungkin ini kan bagaimana cara mengajak orang lain gitu. Kalau misalnya kita individu, anak yang tinggal di mana gitu ya. Mungkin itu satu lagi kayak seperti tadi saya udah bilang, kita mulai dengan diri kita sendiri gitu. Dan kita mau teman kita cuman 5 atau 5 juta, kita tuh harus menyampaikan message itu baik di sosial media atau di keseharian kita gitu. Contohnya gimana sih? Mungkin misalnya dia jalan-jalan ke TPA atau dia jalan-jalan ke tempat sampah gitu, difotoin. Terus karena orang kalau melihat secara visual itu rasanya lebih masuk ke otak kita ya gitu daripada cuma diceritain gitu. Tapi kalau visual itu lebih apalagi kalau datang langsung kan lebih banyak lagi tuh, berarti ada hidung juga, baunya, dari mata juga gitu. Jadi semuanya gitu, semakin banyak indera kita yang terkena langsung itu akan lebih mudah gitu. Jadi dia bisa, kalau individu dia bisa cerita, dia foto misalnya dia lagi pilah sampah atau dia lagi lagi kompos gitu atau dan sebagainya gitu. Kalau untuk organisasi atau perusahaan gitu, kolaborasi itu sangat penting gitu. Karena kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus sama-sama gitu. Kita karena semuanya sebenarnya tujuannya satu kan, untuk demi kebaikan dan masa depan kita semua dan generasi mendatang gitu. Jadi kolaborasi penting sekali, mengadakan acara seperti ini baik virtual ataupun secara langsung gitu. Jadi membuka mata sebanyak-banyaknya gitu dan kira-kira itu sih. Ya, ada banyak indera juga yang bisa kita manfaatkan ya tadi yang saya tangkap dari Mbak Citra ya. Tidak hanya visually, tapi kalau misalnya datang langsung ada banyak indera yang bisa kita lakukan untuk men-trigger orang tersebut tertarik juga ya.
Kalau menurut Tulus bagaimana? Kalau menurut saya di tengah segala kompleksitas yang kita hadapi yang terkait dengan ekologi seperti saat sekarang ini, kalau misalnya ditanya gitu gimana caranya untuk mengajak orang lain atau teman sekitar kita untuk peduli dengan lingkungan, kalau menurut saya yang paling penting adalah memperbesar rasa kasih dan sayang sama alam. Jadi mungkin selama ini kita lebih sering menerima kasih dan sayang dari alam, tetapi kita sendiri belum banyak yang dengan sadar mengasihi dan menyayangi alam. Dengan memperbesar rasa sayang kita ke alam, itu akan banyak sekali yang bisa berubah gitu. Karena saya juga pernah ngalamin sendiri. Saya mungkin juga pernah mengalami mengajak orang itu untuk bisa mau lebih peduli, itu bukan hal yang mudah gitu. Karena kita cerita satu hal, ada banyak lagi hal-hal lain yang belum terceritakan. Kita mau mengajak satu, ada banyak lagi hal-hal lain yang mungkin baru bisa akan efektif berdampak ketika ada kemandirian atau ada inisiatif dari masing-masing orang gitu. Jadi menurut saya payungnya yang mesti diperkuat, dan payungnya itu menurut saya adalah mengasihi dan menyayangi alam. Tidak hanya minta disayangi oleh alam, tetapi juga lebih menyayangi alam dan selalu menyayangi alam. Oke, luar biasa dari Tulus ya. Kadang kita lupa ya bahwa sebenarnya manusia yang bergantung pada alam ya, bukan alam yang bergantung pada manusia. Iya, kita ini datang kan kita cuman datang sebagai tamu aja di bumi ini kan. Bumi sudah berputar sebelum kita datang gitu. Dan nanti saatnya kita pergi pun mestinya kita juga punya kontribusi untuk memastikan bumi tetap berputar selaras dan indah untuk orang-orang yang juga memiliki hak hidup yang sama yang akan lahir setelah kita gitu. Oke, mantap sekali dari Tulus. Thank you dari Tulus. Dari Mas David, bagaimana pendapatnya nih? Iya, aku terakhir jadi bingung ngomong apa. Iya, kan tadi mungkin semuanya, kan hampir semuanya sudah disampaikan ya, Mama Sano, Mbak Citra, Mas Tulus. Aku agree banget dengan itu. Mungkin mau menambahkan aja sebenarnya kalau misalnya kita mau ngajak orang, terutama buat individu itu, ya kita bisa start dari hal-hal paling kecil ya. Dan yang paling penting menurutku adalah sebenarnya konsistensi. Jadi ketika kita ngajakin orang, kita juga harus konsisten, kita melakukan itu juga gitu. Jadi mungkin orang-orang sekitar kita, awalnya mereka nggak peduli, atau mereka kayak ngajakin kita, kenapa sih kayak sok peduli, kayak nggak pakai sedotan plastik misalnya, atau apa kayak gitu kan. Tapi ketika kita konsisten terus-menerus, kita tiap kali ke restoran kita bilang nggak pakai sedotan plastik gitu kan, itu lama-lama tuh menurutku tuh bisa nular gitu. Itu bisa nular, terus habis itu kayak mereka juga kayak pas pergi bareng kita, mereka ingat sendiri, oh gak usah pakai sedotan plastik gitu. Nanti kan dari situ ketika kita konsisten gitu terus, menurutku kita bisa menular, dan bisa efeknya tuh jadi kayak snowball effect ya. Jadi dari kita sendiri, nanti mungkin kayak teman kita satu ikutan gitu, teman kita dua ikutan, tiga ikutan, nanti lama-kelamaan kan ketika sekeliling kita semuanya lebih banyak yang ikutan, orang yang terakhir itu yang tadi benar-benar nggak peduli atau apa, ketika mereka nggak ikutan untuk pengurangan plastik juga mereka bisa malu sendiri dan akhirnya ikutan juga kan kayak gitu. Tapi bisa mulai dari diri sendiri dulu, konsisten yang paling penting, dimulai dari hal kecil aja, karena sebenarnya yang punya power kan memang ini kan, we are the people have the power gitu, untuk ini bukan korporasi, bukan pemerintah, emang punya power banyak, tapi yang mendrive untuk bisnis bisa survive itu adalah individual, orang-orang individu. Yang ngevote pemerintah juga individu-individu juga seperti kita gitu. Jadi ketika kita bisa semakin banyak menyuarakannya itu juga, dan menularkan virus-virus yang lebih ramah lingkungan itu, mudah-mudahan juga bisa lebih ini nanti dari segi bisnis dan pemerintah, mudah-mudahan juga bisa lebih mendengarkan juga ya. Pastinya, tapi memang dari semuanya itu harus ada perannya masing-masing pastinya, dan semua memiliki penting semua. Siap. Jadi memang kita manusia yang punya andil untuk bergerak, tapi kalau kita udah bergerak, kita harus konsisten juga ya gitu. Walaupun itu struggling gitu ya,
mungkin rasanya emang bikin gemes, aduh kok masih gini gitu, tetap kita konsisten lakukan. Ketika kita udah konsisten, lama-lama sebenarnya lingkungan di sekitar kita juga akan mulai tertrigger juga untuk melakukan kebaikan yang sama. Terima kasih pada para narasumber. Kita lanjutkan ke Q&A yang kedua. Ini adalah dari Sevina Larasati. Bagaimana cara kakak-kakak selama ini membiasakan diri untuk menjalani gaya hidup yang sustainable? Kadang merasa kesulitan karena keluarga, teman, rekan kerja nggak sevisi atau sepaham, jadi terbawa ke loop lama. Ini nyambung banget ya tadi dari Mas David udah bilang gimana kita bisa konsisten gitu. Saya kasih terlebih dahulu ke Mbak Citra tadi sempat bilang ini aduh gimana ya supaya bisa menghadapi gitu ya keluarga atau lingkungan sekitar yang memang masih belum sepaham atau sevisi untuk melakukan pelestarian lingkungan ini. Mesti kuat iman, mesti kuat godaan. Terus aku baru mau ngomong yang sama loh, Mbak. Memang sudah satu ini ya, satu pikiran kita semua ini ya. Iya ya. Mesti kuat ya dari godaan gitu. Terus seperti tadi kayak Tulus juga bilang kan, kita mesti lebih cinta lagi sama alam gitu. Dan mungkin saya ngerti banget sih Sevina gitu, karena kadang-kadang diledekin lagi kan sama teman-teman, ngapain sih repot-repot amat gitu, udah deh gitu. Lagian cuma satu orang, apa sih bedanya gitu. Padahal setiap perubahan yang dilakukan setiap individu itu efeknya sangat besar gitu kan. Jadi mungkin kamu supaya tetap kuat gitu, kamu bisa mengikuti social media dari gerakan-gerakan atau dari label yang memang sering menampilkan tentang hal-hal ini gitu. Atau misalnya kamu nonton film-film yang bagus yang tentang lingkungan gitu. Jadi emang kamu harus harus jadi super power gitu. Jadi super woman gitu, Wonder Woman gitu, yang kamu emang kuat gitu. Jadi dan kamu udah menjadi bagian dari solusi, bukan polusi. Mantap sekali Mbak Citra ya. Jadi mulai dulu nih dari kita emang harus menyadari bahwa dengan action yang kita lakukan sesimpel ini aja itu udah membawa perubahan gitu. Dan bisa kita lakukan dengan cara memperbanyak informasi-informasi serupa sehingga akhirnya semakin menguatkan iman ya gitu. Mungkin ada tambahan dari Tulus nih terkait dengan perkuatan iman untuk menjaga kelestarian lingkungan ini nih. Tapi sebelumnya, Sevina, kalau saya pribadi mengenai tentang menjalani gaya hidup yang berkelanjutan atau sustainable, sampai hari ini pun saya masih belajar, gitu. Karena ini adalah proses gitu. Karena kita lahir di dunia yang sudah seperti ini kan, banyak sekali hal-hal yang perlu pelan-pelan kita pelajari. Tetapi kita harus mulai gitu. Dan kalau jawaban saya sebetulnya nggak jauh-jauh dari tadi yang Mbak Cita jelaskan bahwa emang imannya harus kuat gitu, karena memang kadang-kadang kita tuh dihadapkan dengan tidak hanya lupa, tapi kita juga sering sekali dihadapkan pada kondisi yang tidak memiliki pilihan lain. Sangat sering kita menjalani hari-hari yang kita tahu ini tidak begitu baik untuk lingkungan, tapi kita tidak punya pilihan lain. Gitu. Mungkin karena hidup terus berjalan, ya memperberat timbangan bahwa kita banyak melakukan hal-hal yang lebih mempertimbangkan alam ketimbang terus-terusan terjebak dalam kondisi yang tidak ada pilihan lain selain harus menjalankan sesuatu yang tidak baik buat alam. Jadi gimana kita supaya bisa keluar dari ini ya? Iya, tapi lagi-lagi saya masih belajar. Saya rasa kita semua pun juga masih belajar. Kita semua di forum ini pun juga pasti masih belajar terus. Ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang, fakta-fakta itu juga terus berkembang. Banyak hal-hal yang bahkan setiap kali melihat data-data tentang bagaimana kondisi alam saat ini, mungkin kalau kita buka setiap hari itu ada lagi data baru gitu. Ya mudah-mudahan itu semua adalah proses untuk peradaban yang tidak hanya maju secara angka-angka saja, tapi juga maju terhadap kita, terhadap alam gitu. Exactly. Oke, thank you Tulus. Kita lanjut ke Mas David.
Tadi udah sempat bahas juga ya, kita harus konsisten. Gimana sih caranya supaya kita bisa konsisten nih, kalau menurut Mas David? Iya, kalau aku kan aku juga masih belajar ya, kan aku belum yang completely gaya hidupnya benar-benar sustainable juga kayak gitu. Kan masih belajar juga. Nah, tapi kan kalau menurut aku cara kita konsisten tuh sebenarnya kan kayak kan mungkin ada perasaan sulit atau susahnya itu adalah sebenarnya karena teman-teman sama keluarga nggak mendukung dan nggak sepaham gitu kan. Itu juga sebenarnya terjadi ketika aku bikin FONco. Dulu pas mau bikin gelas bisa dimakan gitu kan, kayak teman-teman bahkan kayak papa tuh kayak bilang kayak siapa yang mau makan gelas kayak gitu untuk nih kan. Gue dikasih gratis juga nggak mau kayak gitu. Gue kasih gratis juga nggak akan mau makan gitu. Tapi dari yang kayak gitu tuh kan sebenarnya itu tergantung dari respon kita ya. Kayak respon kita tuh bisa ada dua. Kita bisa habis itu jadi discourage, habis itu nggak mau melakukannya itu, jadi merasa susah, atau nggak malah itu jadi kayak suatu penyemangat kayak gitu. Itu baik lagi mungkin tergantung respon. Kita bisa milih kita mau respon seperti apa gitu. Ketika aku kayak gitu, aku kayak malah mikirnya kayak kan udah mempelajari nih mengenai lingkungan juga, dan kayak ini tuh udah pasti di kedepannya tuh kayak lingkungan itu harus diperhatikan. Kalau enggak kita semua bakal mati, kita bakal punah gitu untuk kan. Jadi nah ketika kita tahu itu berarti kan ketika orang lain kayak gak sebama kita, sevisi sama kita, berarti kayak kan aku merasa malah aku tuh oke, kayak I can be game changer gitu. Kan aku bisa jadi sebagai agen perubahan kayak gitu untuk kan. Berarti aku bisa bawa sesuatu yang lebih positif lagi kayak gitu. Nah, jadi ketika punya respon kayak gitu kan aku malah mikirnya jadinya kayak oke, kayak orang-orang lebih nggak peduli, berarti gue harus kayak lebih keras lagi untuk untuk menunjukkan ke mereka nih kalau this is the way forward kayak gitu. Kita memang harus ke arah sana. Itu malah bisa jadi kayak motivasi juga, dan nanti kedepannya ketika mereka udah sadar, udah sekarang keluarga udah pada mulai sadar gitu untuk kan. Ya kita bisa bilang gitu kan untuk ini kan, dan kita bisa lebih appreciate lagi, dan mungkin kita bisa lebih melakukan lebih besar lagi, karena kayak dampaknya kita lihat kayak we achieve something gitu untuk ini kan. Jadi ada itu kan sebenarnya cuma di mindset, cuma ada di pikiran dan perasaan aja ya. Ketika kita bisa merespon dan kontrol perasaan kita, itu malah bisa jadi lebih powerful kalau menurutku. Jadi dari segi responnya. Itu tuh mungkin hanya asumsi belaka yang kita bahkan mungkin belum konfirmasi atau bergerak untuk ya menyelesaikan asumsi atau ya ketakutan tersebut ya. Justru kita nggak boleh menyerah dan tetap fokus pada tujuannya ya, Mas David ya, kira-kira ya. Iya. Oke, saya lanjut ke Mas Sano. Bagaimana nih Mas Sano? Dari pertanyaan dari Sevina Larasati. Ya, tentu tadi karena juga diawali dengan kata yang sangat menarik bagi iman gitu ya. Kita sangat sulit meyakinkan orang lain kalau kita sendiri tidak yakin gitu. Jadi kita sendiri harus yakin dulu dengan apa yang mau, gaya hidup seperti apa yang mau kita pilih gitu ya, why-nya, alasannya, dan lain-lain. Kalau kita betul-betul yakin gitu, kita nggak akan tergoyahkan oleh diri kita sendiri, dan kita akan punya kekuatan kalau bicara itu bisa punya sinar yang mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain pun sebenarnya akan, wah ini kayaknya ini anak gak cuma sekedar ikut-ikutan, tapi betul-betul ingin melakukan perubahan. Yang kedua, kita punya warga Indonesia 267 juta orang ya, 267 juta jiwa gitu ya. Sekali lagi, saya banget ingin terus mendorong dan mengkampanyekan buat kita semuanya, bahwasanya upaya-upaya penyadaran dan upaya-upaya edukasi itu wajib dan perlu dilakukan, dan kita tetap perlu untuk juga meyakinkan gitu ya orang-orang yang betul-betul punya kekuasaan dan punya kekuatan untuk membangun sistem. Artinya apa? Mau keluarga kita, kakek, orang tua gitu, mau dia yakin atau nggak yakin sama isu lingkungan, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan kok gitu. Sama aja kayak pakai helm. Emang orang dipakai helm di jalan itu karena yakin ingin melindungi kepalanya? Bukan. Karena memang ada aturan yang ditegakkan dan dia malas kena tilang gitu loh. Juga orang pakai seat belt itu bukan karena dia sayang nyawanya, tapi karena memang udah aturan yang berlaku dan itu memang sudah menjadi norma. Di semua negara, Jerman, Jepang, dan lain-lain, semuanya itu mengalami fase di mana 1 dekade 10 tahun itu ada penegakan hukum gitu. Di Singapura juga sama, ada ketegasan gitu. Jadi kalau kita memang mau memperjuangkan ini, kalau ke orang tua kita agak susah,
yuk kita juga sama-sama berteriak, bersuara, dan meyakinkan pemerintah untuk membangun sistem dan penegakan hukum yang kita sendiri bantu untuk kemudian menegakkannya. Kalau ada orang buang sampah sembarangan, foto, video, viralin, karena nggak bisa dibiarkan lagi gitu loh. Jadi saya akan terus mengkampanyekan hal ini, karena bagi saya yang hidupnya di dunia persampahan, setiap hari keluyurannya ke sungai, ke TPA, kita tidak bisa hanya kemudian membiarkan ini terjadi begitu saja gitu. Jadi yang bisa disentuh hatinya kita sentuh hatinya, yang nggak kesentuh-sentuh hatinya sentil telinganya. Terima kasih. Mantap sekali ya Mas Anu ya. Jadi kalau kita bisa melakukan dari berbagai cara, yang penting semua kembali lagi ke kitanya sendiri ya Mas Anu ya, bahwa kitanya sendiri juga harus kuat nih, dan memang kita yakin benar-benar apa yang kita lakukannya memang akan sangat berdampak ke lingkungan, dan ketika kita bisa melakukan hal tersebut, a kind of greater good akan juga datang kembali lagi ke kita, gitu ya kira-kira ya Mas. Oke, kita udah selesai nih untuk sesi Q&A-nya. Kalau kita misalnya masih bahas lebih dalam, kita mungkin sampai malam ya, kayaknya kita akan bercerita-cerita nih, karena sekali lagi kalau misalnya bisa saya rangkum, kita semua di sini belajar ya, teman-teman inovator ya. Gitu. Saya sendiri juga belajar, dari rekan-rekan narasumber juga sedang belajar. Yang penting kita tidak boleh menyerah dan terus-menerus berusaha bergerak, melakukan apa yang kita udah yakini benar, kita connect lebih lagi kepada alam, dan dari situ kira-kira lingkungan sekitar juga akan terpengaruhi gitu ya. Baiklah, saya meminta nih kepada para narasumber mungkin bisa memberikan one short statement nih kepada teman-teman inovator dan masyarakat di seluruh Indonesia, bagaimana sih supaya kita bisa mengajak lebih banyak hati dan juga pikiran agar kita bisa menggerakkan sama-sama menanggulangi adanya krisis ekologi ini. Kita mulai terlebih dahulu dari Mas Anu, silakan Mas Anu. Ya, terima kasih sekali lagi rekan-rekan dari Paragon, semua mitranya, pemimpin.id, dan semua rekan-rekan narasumber di sini. Saya pikir yang tadi kecepatan lingkungan itu, kecepatan kerusakan lingkungan itu super duper ngebut banget gitu. Jadi kita harus menyadari bahwasanya kita perlu strategi yang sangat luar biasa untuk kemudian melakukan perubahan supaya kita nggak ketinggalan. Jadi para inovator memang menjadi salah satu yang bisa diharapkan untuk mendobrak ya, breakthrough, melakukan upaya-upaya perubahan. Menurut saya Mas Tulus di sini, Mas David di sini, Mbak Citra di sini adalah inovator-inovator yang mengajak melakukan perubahan, yang mendorong sebuah isu untuk kemudian menjadi perubahan bersama. Dan sebagai warga negara yang baik, mari kita gunakan hak kita sebagai warga negara untuk memilih pemimpin yang benar dan juga mengawasi dan mendorong pemimpin betul-betul memimpin secara benar dengan cara membangun sistem yang lebih benar. Terima kasih. Oke, thank you Mas Anu. Kita lanjutkan ke Mas David. Silakan Mas David. Iya, ya thank you juga buat teman-teman semua, buat Paragon juga yang udah mengadakan acara ini. Menurutku kita jangan pernah berpikir kalau kita terlalu kecil untuk membuat suatu impact, karena hal kecil apapun yang kita lakukan itu sesimpel misalnya share suatu video atau kayak nggak pakai kayak sedotan plastik kayak satu doang, itu bisa sangat berguna sekali, karena jangan pernah berpikir oh ini cuma satu sedotan atau cuma satu plastik kayak gitu, tetapi yang berpikir kayak gitu kan ada 7 miliar orang gitu. Jadi ya kita juga part dari situ. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita terlalu kecil lah dan terlalu kayak yang kita lakukan tuh nggak punya dampak, tapi sebenarnya itu ada. Jadi yang penting take action aja dan tetap terus konsisten untuk masalah ini ya. Exactly, take action dulu, pasti ada dampaknya kepada lingkungan sekitar kita ya. Sekecil apapun hal yang kita lakukan pasti akan memberikan dampak. Selanjutnya dari Mbak Citra, bagaimana Mbak Citra? Curang nih, Tulus terakhir. Terima kasih semuanya, terima kasih Paragon gitu. Ini kayaknya Mas Anu bentar lagi jadi menteri nih kayaknya ya. Kita mesti vote. Saya belajar banyak sekali sore ini gitu, dan tadi semuanya udah disebutin udah bener banget gitu, tapi mungkin saya mau nambahin aja adalah bahwa berubah itu tidak mudah gitu, tapi kita harus berubah gitu, karena yang dulu katanya hidup normal itu kan ternyata
bukan yang terbaik ya gitu. Normalnya kita tuh dulu ternyata masih salah gitu. Jadi kita harus mau berubah untuk menjadi lebih baik, untuk peduli, untuk mempunyai kita mesti pikirin juga apa yang sudah kita lakuin, apa yang belum kita lakuin, dan apa yang bisa kita lakuin. Saya rasa pandemik ini tuh memberikan kita waktu banyak banget untuk rethink dan semuanya gitu. Dan nggak usah susah-susah gitu buat teman-teman gitu. Pikir aja kalau misalnya mau pilih pacar, satu dia harus punya syaratnya nih. Mesti pilah sampah, mesti kompos, mesti semuanya deh. Jadi syaratnya berubah tuh. Kalau dulu mesti ABC, sekarang mesti dia pilah sampah, mengompos, dan peduli dengan banyak hal gitu. Kira-kira exactly. Yang penting kita rethink kembali, kita punya banyak waktu untuk memikirkan kembali, to refresh, to relook again our all activities gitu ya. Bagaimana kita bisa sama-sama bisa connect ke alam dan support alam ini lebih baik. Thank you Mbak Citra. Selanjutnya dari Tulus nih, terakhir gimana nih pamungkasnya nih untuk menutup kegiatan kita di sore kali ini. Oke, tapi pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dulu untuk Paragon sudah melibatkan saya di forum ini. Saya senang sekali bisa kenal dan ketemu dengan Mas David, Mas Ano, karena sebelumnya kita belum pernah ketemu dan kita bisa ngobrol. Saya senang banget, saya merasa belajar banyak, kemudian bisa ngobrol dengan Mbak Citra juga. Terima kasih juga sudah dikasih kesempatan nih Mas Jawahir untuk bisa ngobrol di forum ini. Saya sama seperti Mbak Citra, saya merasa belajar banyak gitu. Kalau saya mau ngomong apa ya? Sebentar, saya mikir dulu deh sedikit. Mungkin kita ini bukan satu-satunya makhluk yang hidup di bumi ini. Diam-diam di hutan sana, gajah membantu dan menyayangi kita agar memastikan kita tetap bisa dapat oksigen. Diam-diam ikan paus di laut sana juga membantu kita, menyayangi kita agar kita tetap bisa hidup. Diam-diam pohon di hutan sana juga membantu kita agar kita tetap bisa hidup. Sudah semestinya kita mengapresiasi setinggi-tingginya dan menyayangi mereka selayaknya, menyayangi mereka sebagaimana mereka sudah menyayangi kita selama ini gitu. Luar biasa sekali ya, bener-bener dalam banget maknanya nih. Kita kadang suka lupa ya kalau misalnya lingkungan ini bener-bener sangat membantu kita untuk hidup, dan bagaimana kita di sini sebagai manusia mulai menyadari bahwa tanpa lingkungan, tanpa alam ini kita tidak bisa hidup semestinya. Terima kasih banyak kepada narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih buat Tulus, terima kasih buat Mbak Citra, Mas David, dan juga Mas Ano atas diskusinya yang hangat dan banyak memunculkan inspirasi-inspirasi. Thank you banget. Thank you buat semuanya. Semoga hal kecil ini kita bisa membawa perubahan yang lebih baik ya, dan memberikan dampak yang positif baik untuk masyarakat maupun kepada lingkungan tempat kita tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you banget teman-teman. Demikian sesi Innovation Talks kita kali ini dengan tema Linking More Hearts and Minds to Diminish Ecological Crisis. Semoga sesi ini memberikan insight dan semakin mengobarkan semangat teman-teman untuk terus berinovasi. Mencintai adalah mengagumi dengan hati. Mengagumi adalah mencintai dengan pikiran. Cintailah bumi melalui inovasi tiada henti. Inovasi untuk bekal anak cucu kita nanti. Akhir kata, saya Jawahir pamit undur diri terlebih dahulu. Ikuti terus agenda Innovation Talk selanjutnya hanya di Paragon Innovation Summit 2.0 Innovation for the Greater Goods.